Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar Bani 91,1 FM dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan taufiknya kita bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita di sini sebab diangkat derajat kita dan dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikabulkan bersamanya, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Kaum muslimin dan muslimat, malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang syara' usul tsalatsa. Masuk pada al-martabatus tsalisatu al-ihsan. Kita masuk pada tingkatan ketiga dari agama kita. Tingkatan pertama adalah Islam, ya. Yang kedua al-iman. Yang ketiga al-ihsan. Dari mana kita tahu? Dari hadis Jibril alaihi salam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang yang pertama tentang Islam, kemudian bertanya tentang al-iman, dan yang terakhir tentang al-ihsan. Kita sudah selesai membahas dua pertama tentang iman, rukun Islam dan rukun iman. Kita masuk kepada tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Pengertian al-ihsan. Al-ihsan lahu rukun wahid. Ihsan itu cuma satu rukun. Islam berapa rukunnya? 5. Iman berapa rukunnya? 6. Ihsan hanya satu rukun. Apa rukun ihsan? Yang menjadi rukun ihsan itulah pengertiannya. Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah rukun ihsan, di mana engkau beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila mana engkau tidak melihat Allah, maka sungguh Allah melihat kita. Inilah rukun ihsan yang wajib untuk kita penuhi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita merasa bahwa kita melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila mana memang tidak bisa kita lihat, dan di dunia memang Allah tidak bisa dilihat, tapi kita yakin bahwa Allah melihat kita. Ahibati fillah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ihsan fil lughati. Nah, kita lihat dulu
pengertiannya tadi bicara tentang rukunnya ya, rukun cuma satu. Ihsan secara bahasa itqanu syai'i wa itmamuhu. Itqan itu, ihsan itu adalah menyempurnakan sesuatu dan menjadikan dia berkualitas. Itu ihsan. Menyempurnakan sesuatu dan menjadikan perbuatan itu berkualitas. Ma'khudatun minal hasan wa huwal jamal didal qubh. Ihsan itu terambil dari kata-kata hasan yang artinya adalah al-jamal. Apa itu al-jamal? Indah. Lawan dari kata al-qubh, al-qabih, yaitu buruk. Dan ihsan itu terbagi secara bahasa kepada 3 bagian. Yang pertama, ihsan bainal abdi wa baina rabbih, wa hadha huwal maqsud. Ihsan yang pertama, ihsan antara seorang hamba dengan Allah, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Yang kedua, ihsan seorang hamba kepada manusia. Ini pembagian yang kedua. Dan yang ketiga, ihsanus sunnah wa itqanuha. Ihsan di dalam berbuat, di dalam mengerjakan sesuatu. Ihsan terbagi kepada berapa? 3. Kita ulangi, rukun ihsan ada 1. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Bila mana engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah melihat kita. Baik. Ihsan secara bahasa apa tadi? Menyempurnakan sesuatu. Itqanu syai' wa tamamu wa itmamu. Menyempurnakan sesuatu, menjadikan dia berkualitas, baik. Ya. Nah, ihsan itu asal katanya hasan. Makanya orang muhsin itu orang berbuat baik. Hasan itu baik. Makanya nanti dalam sebuah ayat yang dijadikan dalil dalam ayat dalam pembahasan ini adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ihsan terbagi kepada 3. Ihsan seorang hamba kepada Allah, ya, antara dia dengan Allah, dan ihsan antara hamba dengan hamba, dan yang ketiga ihsan di dalam berbuat, ihsan di dalam mengerjakan sesuatu. Ahibati fillah, mari kita lihat pembahasan tentang bagian yang pertama yang merupakan inti pembahasan kita. Wa huwal ihsanu bainal 'abdi wa rabbih. Ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Bagaimana bentuknya? Bayanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menjelaskan bagaimana ihsan kita itu ketika Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadratis sahabah, dan ketika Jibril yang datang itu di hadapan para sahabat. Siapa yang tahu sahabat yang ketika Nabi bertanya, tahukah kamu siapa yang datang itu? Siapa sahabatnya? Hah? Oh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ketika ditanya siapa? Umar tidak tahu. Apa kata Nabi? Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia Jibril yang datang mengajarkan agama kalian. Bayangkan. Jadi Jibril itu, malaikat itu pada umumnya mereka bisa berubah. Tetapi perubahan para malaikat hanya kepada yang baik-baik saja. Nah, siapa sahabat Nabi yang pernah malaikat itu seperti dia? Masih ingat enggak? Pernah saya sampaikan kajian kita sebelumnya. Nah, sahabat yang ganteng di Madinah itu, yang gagah sehingga dia menyerupai sahabat itu. Siapa? Lupa. Ibu-ibu lupa, Bu. Pernah saya bilang bagi yang punya anak atau pengen punya cucu, kasih nama sahabat ini. Namanya Dihya. Sahabat yang ganteng, ya, gagah. Jibril atau malaikat pernah menyerupai dia. Namanya Dihyatul Kalb. Ya, kabilahnya Kalbi.
Dihya nama dia. Ini kalau ibu punya cucu mau lahir laki-laki, kasih nama Dihya. Ya, baik. Nabi telah menjelaskan faqala al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Nah, al-ihsan bainal 'abdi wa baina rabbih huwa itqanuhul 'amal alladhi kallafahu Allah bihi bi ayyati bihi sahihan khalisan liwajhillahi azza wajalla. Ini yang pertama. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya apa? Satu, itqanul amal alladzi kallafallahu bihi, menyempurnakan perbuatan amal yang Allah wajibkan kepadanya. Contoh apa? Salat. Salat yang kita lakukan ini mesti kita sempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya? Belajar bagaimana tata cara salat Nabi, karena ibadah yang paling sempurna ibadah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Ihsan di dalam antara ihsan seorang hamba kepada antara seorang hamba dengan Rabbnya, yang pertama itqanul amal. Kita mengerjakan ibadah itu sempurna. Mengerjakan ibadah yang telah Allah wajibkan itu dengan sempurna. Contoh salat tadi. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya kan? Bagaimana agar puasa kita ihsan, sempurna? Belajar bagaimana puasanya Rasulullah dan bagaimana para sahabat mempraktekannya. Ya. Contoh, niat. Nabi mengatakan yang tidak berniat di malam harinya tidak ada puasa bagi dia. Berarti malamnya kita berniat. Yang kedua, ya kita dianjurkan untuk bersahur sebelum azan. Kapan waktu sahur? Menjelang azan. Disebutkan antara di bacaan ayat 50 ayat. Kalau sekarang azan jam 5:05, ya kira-kira jam 5 kurang 1/4 atau 4:30 kita makan sahur. Bukan jam 1 pulang tarawih, itu bukan sahur. Makan malam. Baik, yang kedua, sahurnya pakai apa? Nabi sahur dengan tamar. Sebagai sahurnya orang beriman, kata Rasulullah, at-tamar. Boleh pakai nasi? Boleh. Ya kan? Tapi coba ikuti bagaimana Nabi itu sahurnya pakai tamar. Diakhirkan sahur, lalu kemudian ketika di hari berpuasa kita menjaga lisan, menjaga mata, menjaga pendengaran. Kita perbanyak baca Quran, kita salat fardu berjamaah di rumah Allah, kita berinfak, bersedekah, banyak baca Al-Quran. Di waktu maghrib tiba, segerakan berbuka. Kalau sahur dilambatkan, kalau berbuka segerakan. Azan, buka. Ya disegerakan tentu dengan waktu maghrib masuk. Jangan jam 7 udah berbuka pula, jangan. Gitu kan? Waktu azan maghrib tiba, makanya pengurus masjid tolong di setel jam digitalnya. Karena seringkali jam digital ini berubah. Pengurus masjid perhatikan sebelum puasa ini, jam digital yang dipakai perhatikan sehingga tidak merusak puasa kaum muslimin. Terkadang cepat 2 menit, terkadang dia lambat pula 2 menit. Dicek betul. Nah, Nabi SAW berbuka dengan apa? Dengan rutab. Nabi berbuka dengan, kalau tidak ada rutab, dengan tamar. Tidak ada dengan air putih. Begitu. Itu cukup. Begitulah sempurnakan puasa kita. Apalagi haji. Ketika Bapak Ibu berangkat haji, sempurnakan haji. Kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum. Umroh juga demikian. Bagaimana tata cara umroh yang diajarkan dalam agama kita sesuai sunnah, lakukan. Jadi ihsan dalam seorang hamba kepada Allah yang pertama apa? Menyempurnakan ibadah yang telah Allah wajibkan. Itu dia. Makanya, Ustaz, kapan bisa sempurna ibadah kita?
maka dia harus diilmui. Apa? Belajar ibu, belajar agama, belajar akidah, agar kita tidak salah di dalam keyakinan kita. Belajar ibadah kita, agar ibadah kita benar-benar sesuai dengan tuntunan. Begitu. Jadi agar supaya ihsan di dalam beramal bagaimana? Mesti berilmu. Oleh karena itu Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi, tidak boleh kita jahil dalam urusan agama, tapi pintar dalam urusan dunia. Banyak orang ini Masya Allah untuk dapat cuan 1 juta dalam 1 hari atau sekian juta 1 bulan, pintar banget. Tapi untuk ibadah saja dia tak tahu. Hanya belajar, pada pengurus saya bilang, sampaikan belajar baca kitab sifat salat Nabi di sini. Cari ustadz yang lain belajar tentang sifat salat Nabi. Agar ibadah kita itqan, agar ibadah salat kita ihsan. Ya, agar ibadah kita menjadi ihsan. Itu yang pertama. Naam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ihsan di dalam beribadah antara seorang hamba kepada Allah, huwa ma tawaffara fihi al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Yang kedua, di antara unsur ihsan di dalam seorang hamba, antara seorang hamba dengan Allah, di samping menyempurnakan ibadahnya, yang kedua, ibadah itu dikerjakan dengan ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Kalau ibu sudah belajar tentang apa yang Allah perintahkan, ibu pelajari lalu kerjakan dengan lillah subhanahu wa ta'ala, itu sudah ihsan. Yang ketiga tentu tidak lupa dengan wal mutaba'ah. Apa itu? Mengikuti tuntunan, mencontoh kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah kita lakukan, kita perhatikan, insya Allah kita sudah ihsan. Ustadz saya ini sudah ihsan apa belum? Lihat saja ibadahnya seperti apa, ya kan? Lihat saja ibadahnya. Apa dorongan bapak ibu beribadah? Kalau ingin dipuji orang ketika mengeluarkan harta, itu belum ihsan namanya, ya kan? Ingin namanya ditulis pertama dalam papan tulis, atau ingin disebut pula pertama. Bila mana pengurus lupa menyebut nama dia, ada terima dia. Ini dikhawatirkan ihsannya belum sempurna. Biarkan orang tak tahu, asalkan Allah tahu. Makanya kata ungkapan di antara ahli hikmah, ridhallahi ghayatun tudrak. Ridha Allah itu sesuatu yang bisa untuk dicapai dan yang untuk bisa didapati. Wa ridhan nasi ghayatun la tudrak. Ridha manusia tak mungkin kita gapai. Banyak orang suka ke kita, banyak orang yang benci pula. Sebanyak apa orang yang mencintainya, sebanyak itu pula orang yang tak suka kepadanya. Makanya Bu, berbuat bukan karena manusia, karena Allah. Oleh karena itulah di antara ungkapan Al-Imam Al-Auza'i, ya, dan juga para ulama yang lain, apa kata beliau? Bahwa di dalam hidup, dalam beragama ini, engkau jauhi pandangan orang. Engkau jauhi pandangan orang. Tetap kita mengamalkan ibadah itu sesuai dengan tuntunan, walaupun orang membencimu, walaupun orang tak suka kepadamu, karena bukan manusia menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ahibati fillah. Oleh karena itu, agar ihsan di dalam beribadah kepada Allah, lihatlah, ambillah perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad mengatakan, asluddini luzumul kitabi was sunnah. Dasar agama ini berpijak kepada panduan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, kalau kita mengambil dalil Al-Quran, kalau kita ambil dari Sunnah, dan tentunya dipahami kedua sumber yang mulia ini dari pemahaman as-salafus saleh, insya Allah ihsan di dalam ibadahnya, gitu Bu ya. Nah ini dia tiganya, tiga
kalau tiga-tiga ini sudah kita kerjakan, secara prakteknya kita sempurna sesuai dengan tuntunan. Makanya Utsman itu subhanallah menceritakan ya bagaimana sahabat itu ketika berwudu ya Nabi diulang oleh Utsman. Wa hakadha allamana Rasulullah SAW. Beginilah cara wudu yang diajarkan Nabi kepada kami. Karena sahabat itu selalu mencari bagaimana ibadah mereka sempurna, dilihatnya Nabi. Begitu cintanya mereka kepada Nabi SAW. Bahkan padahal yang mubah saja, yang padahal bukan hanya dalam bab ibadah, dalam urusan hal yang mubah pun para sahabat mengikut Nabi SAW. Subhanallah, kecintaan mereka kepada Nabi SAW sungguh sangat luar biasa. Baik, ini 3 unsur ibu. 3 hal ini tolong diperhatikan agar ihsan kita kepada Allah Azza wa Jalla sempurna, yaitu dengan menyempurnakan amal ibadah yang Allah wajibkan. Yang kedua, dasari ibadah itu dengan keikhlasan. Yang ketiga, ikuti tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan wa anal ihsana ala martabataini. Ihsan itu wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anal ihsan ala martabatain. Ihsan itu ada 2 tingkatan. Nah, ini perlu kita ketahui ini. Di posisi mana kita hari ini? Ihsan ada 2 tingkatan. Al-ula, nah tingkatan yang paling tertinggi ini, an ta'budallaha ka'annaka tarah, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Engkau beribadah kepada Allah, engkau melihatnya. Ya. Bi ayablu bikal yakin wal imanu billah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kita betul-betul yakin kepada Allah. Kita betul-betul beriman kepadanya. Dah mesti, Ustaz gimana saya cari? Bukan begitu. Yakin kepada Allah, iman kepadanya dengan sempurna, bi annaka tusyahidullah ayanan. Kau akan melihat dia dengan mata kita. Laisa indaka turaddid, aisyak, tidak ada keraguan di bab itu. Engkau merasakan bahwa engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita salat itu sungguh kita sedang berdialog dengan siapa? Allah. Buktinya mana Ustaz? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Allah dengar, Allah lihat, ya, dan Allah balas apa yang kita baca. Dan subhanallah, inilah yang seharusnya kita hadirkan dalam diri kita. Ahibati fillah, bal ka'annaka Allah amamaka subhanahu wa ta'ala tarahu ayanan, seakan Allah berada di hadapanmu. Faman balagha hadhil martabah, barang siapa yang sudah sampai pada puncak keyakinan seperti ini, faqad balagha ghayatal ihsan, maka sungguh dia telah sampai pada puncak ihsan yang paling tertinggi. Merasakan menghadirkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ta'budullah ka'annaka tarahu kamalul yakin wa kamalul ikhlas. Engkau beribadah kepada Allah dengan keyakinan yang sempurna, dengan keikhlasan yang sempurna. Ka'annaka tarallaha ayanan wallahu jalla wa ala la yura fid dunya. Allah memang tidak bisa dilihat. Bisa dilihat Allah di dunia, Bu? Tidak. Siapa yang pernah minta kepada Allah agar Allah diperlihatkan? Nabi Musa alaihissalam. Ya, mustahil. Kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia ini. Tapi bagaimana cara meyakini ya dengan sempurna bahwa Allah Azza wa Jalla melihat kita? Meyakini dengan sempurna dan mengimani dengan sempurna Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, wa inna ma yura fil akhirah, tapi ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, Allah bisa dilihat kapan? Di akhirat kelak. Wallahu jalla wa ala walakin tarahu biqalbika hatta ka'annaka tarahu bi'ainik. Engkau lihat Allah dengan hatimu seperti mana engkau melihat Allah dengan matamu. Walidzalika
Orang kalau sudah sampai puncak ihsan, apa balasan Allah? Lihat, balasan Allah ketika dia sudah sampai pada puncak ihsan, bi ayyarahu subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kepadanya kesempatan untuk melihat Allah, tapi di akhirat. Inilah balasan yang pertama. Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepada dia kesempatan untuk melihat Allah Jalla wa'ala. Di antara balasan ihsan, ketika orang sudah sampai pada puncak ihsan di dunia ini, Allah berikan balasan nanti di hari kiamat kelak. Naam. Yang kedua, balasan mereka orang yang telah ihsan di dalam beribadah, wa ka'annahu yarawnahu fid dunya jazahumullah bi an afsalahumul majal bi ayyarahu bi absarihim fi darin na'im. Di hari kiamat Allah lebih berikan kepadanya kesempatan ya untuk melihat Allah, dan di dunia Allah berikan kelapangan. Ya, lapang dadanya dan dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan ini sebagai dalilnya bahwa kita bisa melihat Allah di hari kiamat. Dalilnya dalam surat Yunus ayat 26. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang telah berbuat kebaikan, ya, maka ada tambahan. Di sini az-ziyadah adalah an-nadharu liwajhillah. Az-ziyadah pada ayat itu, ziyadatun pada ayat itu, Allah tambahkan, maksud di sini adalah ziyadah, di sini ada apa? An-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Ya. Kenapa Allah berikan kesempatan? Annahum ahsanu fid dunya fa'atahumullahu husna wal jannah. Maka dikarenakan mereka di dunia ini telah berbuat ihsan, Allah berikan balasan kepada mereka surga. Wa zadahum ru'yatullah azza wajalla. Di antara kenikmatan yang paling sempurna, Allah berikan kepada orang-orang yang berada dalam surga untuk bisa melihat Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, setiap kali orang melihat wajah Allah azza wajalla bertambah, ya, bertambah, ya, keihsanan bertambah, kecantikannya bertambah, ya, penampilannya bertambah indah. Begitulah Allah azza wajalla. Makanya ikhwafillah, khairan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Bila mana kita di dunia ini memilih kebaikan, Allah beri balasan kebaikan. Bila mana dia memilih jalan keburukan, maka itu adalah balasan yang setimpal baginya. Ya, maka ini yang harus menjadi pelajaran kita, bahwa ihsan yang pertama adalah di mana kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, dengan di mana sampai pada puncak keyakinan dan keimanan yang sempurna. Balasan bagi orang yang ihsan dua. Pertama, di akhirat diberikan kesempatan melihat Allah. Yang kedua, di dunia diberikan kelapangan. Dalilnya Yunus 26. Naam, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tingkatan yang kedua, al-martabatu tsaniyatu idza lam tablugh hadhihi al-martabah al-'azima fa innaka ta'buduhu ala tariqatil muraqabah. Bila mana engkau tidak bisa mencapai tingkat yang pertama tadi, engkau beribadah seperti engkau melihat Allah, maka bila mana tidak sampai pada puncak ini, maka masuk pada puncak kedua, tingkatan kedua, engkau beribadah bahwa engkau beribadah kepada Allah seperti engkau sedang diawasi Allah azza wa jalla. Bi an ta'lam anna Allah yaraka. Engkau tahu bahwa Allah melihatmu. Wa ya'lam haluka, Allah tahu dengan kondisimu. Wa ya'lam ma fi nafsika, Allah tahu dengan apa yang ada dalam dirimu. Engkau rasakan itu, bahwa Allah tahu dengan dirimu. Engkau tahu, Allah tahu dengan dirimu. Allah tahu dengan apa yang ada terbesit di dalam hatimu. Allah tahu semua. Ya, tidak ada satu prasangka atau satu bahasa hati pun kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu. Fala yaliku bika an ta'si, maka tak pantas bagi kita untuk mendurhakai siapa? Allah azza wajalla. Makanya kata para ulama di antara perkataan mereka, jangan engkau lihat besar kecilnya dosa. La tanzuru ila sigharil ma'siyah. Jangan engkau lihat
kecilnya dosa yang kamu lakukan, tapi lihatlah siapa yang engkau durhakai itu. Bayangkan. Jangan orang menganggap dosa ini dosa kecil, nggak apa-apa. Jangan kau lihat dosa itu kecil, tapi lihat siapa yang engkau durhakai, Allah Azza wa Jalla. Agar kita bisa mengawas diri kita. Sekecil apapun dosa, jangan kita kerjakan. Apalagi bulan Ramadan nanti, Bu. Hati dengan mata kita. Ramadan banyak konten-konten yang tidak bagus, ya, maka hilangkan. Jangan kita habiskan waktu untuk hal yang seperti itu. Habiskan waktu kita dengan Al-Quran, berlama-lama duduk dengan Al-Quran, berlama-lama kita memperbanyak ya zikir doa kita. Itu yang harus dilakukan. Tidak dengan konten-konten yang mengandung unsur-unsur maksiat dan dosa. Maka oleh karena itu kita merasakan Allah mengetahui hati kita, mengetahui perasaan kita, mengetahui ya diri kita. Wa antu khalifa amra, tidak pantas engkau selisih perintahnya. Wa huwa yaraka wa yutalli alaika, Allah lihat kamu, Allah perhatikan kamu. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di kegelapan Allah kecuali Allah tahu. Dan tidak ada seekor semut yang hitam berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam kecuali Allah tahu. Lalu apa yang kita sembunyikan? Tak bisa kita menyembunyikan. Makanya dalam surah Al-Qari'ah itu apa? Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Wa ma adraka mal yauma kal farashil wa takunul jibalu kal ainil manfus. Terus fa amma mawazinu, terus itu semuanya tidak ada. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun Allah akan catat. Baca surat Al-Kahfi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala letakkan timbangan itu ya, maka di situ Allah katakan apa? Tidak Allah sisakan sedikit pun dari amal perbuatan kita. Yang baik juga Allah catat rapi, yang buruk juga Allah catat di dalam catatan amal kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu bumi akan bersaksi. Tempat yang kita lakukan di situ maksiat akan bersaksi. Sebaliknya, apapun tempat bumi Allah yang kita injak di situ kita melakukan kebaikan pun akan bersaksi. Oleh karenanya khafillah rahimani rahimullah, kita mesti berfikir apa yang kita kerjakan ini apakah sudah Allah ridai atau belum? Apa yang sudah kita kerjakan ini apakah Allah sudah suka atau belum? Apakah yang kita kerjakan ini sesuai dengan sunnah Nabi atau belum? Itu yang mesti kita pikirkan. Ya. Maka oleh karena itu di sini alhamdulillah ketika seorang hamba pada tingkat kedua ini, wa hadhi hala jayyida walakin aqalla min al-ula. Kata para ulama, tingkat kedua ini juga bagus, tapi lebih rendah tingkatannya dari tingkat yang pertama. Kalau tingkatan pertama tadi dia merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini adalah dia merasa bahwa Allah sedang mengawasi dia. Allah tahu dengan ucapannya, bahwa Allah tahu dengan bisikan hatinya, Allah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Ini tingkatan yang kedua. Wa ma dumta annaka ta'lam annahu yarak, selama engkau mengetahui bahwa Allah melihat kamu, fa innaka tuhsin ibadatahu wa tutqinwa. Nah, efeknya apa? Kalau kita yakin Allah melihat kita, kita akan berusaha menyempurnakan ibadah kita, ya kan? Sempurnakan gerak salat kita. Di sini ada sebuah permisalan. Walillahil matsalul a'la. Tidak boleh sebetulnya kita kaitkan dengan makhluk, tapi agar kita bisa memahami, lihat apa kata Syekh Al-Shalih Al-Fauzan, "Lau kunta amama makhluqin", bila mana engkau berada di hadapan orang yang lahu manzilatun, memiliki kedudukan terhormat, terpandang. Katakanlah kalau kita berada di depan Pak Prabowo misalnya, ya, atau gubernur kita, bagaimana posisi kita di hadapan seorang yang memiliki kedudukan di dunia ini? Sopan bukan main, Pak. Kita akan dengarkan perintah dia dengan seksama.
Tak mungkin kita berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh dia. Itu di hadapan manusia, di hadapan makhluk. Kita berlaku seperti itu. Kita bisa berlaku sopan, santun, hormat, ta'zim kepada dia. Makanya nanti kalau salat tarawih itu cari memang salat yang betul-betul. Jangan asal cepat selesai. Nah, itu masalahnya kita. Karena teringat kolak pisang belum habis. Masih banyak orang mencari masjid sana cepat selesainya, masjid ini lambat. Mau apa kita? Kita mau ibadah kepada Allah. Kita mau mencari sholat yang sempurna, ya kan? Kita pengen ibadah yang sempurna, maka nikmati bacaan imam, pelan kita hayati, duduk, doa. Makanya kata tarawih itu kan kata-kata rah, sholat yang dilakukan secara santai, bukan buru. Kan masih ada istilah Al-Fatihah satu nafas itu, Bang. Alhamdulillah, belum lagi kita selesai. Nafas pun belum, baru ditarik, belum dilepas sudah ruku pula. Kapan mau ihsan dalam ibadah kita? Kita ini mau sedang main-main atau sedang ibadah? Kalau main-main di luar saja, nggak usah ke masjid. Ini masjid yang diagungkan, dimuliakan. Kita sedang ibadah kepada Allah SWT. Masuk waktu? Belum? Baik. Ini tandanya kan di sana sudah azan, di sini belum. Mana yang benar saya tidak tahu juga. Baik, ahibati fillah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, bila mana engkau berada di depan seorang yang memiliki kedudukan, bagaimana sikap kita ya? Maka wa amarka bi amrin wa anta tunaffidhu hadzal amr amamahu. Bila mana dia meminta kamu mengerjakan sesuatu, maka kau kerjakan dengan sempurna. Hal yaliqu bika ay yaqa' minka ikhlal bihadzal amal? Apakah pantas bagi kamu untuk tidak mengerjakannya dengan baik? Tidak mungkin ya. Pasti kita ya, kalau orang angkatan pasti bilang biasanya apa? Siap mendan gitu ya. Angkatan siap mendan. Walaupun dia sudah kena atau barang siap juga kan gitu kan. Begitulah dia saking menghargai siapa? Komandannya. Itu baru atasan manusia. Ya, walillahil matsalul a'la. Allah azza wajalla. Kita sedang menghadap kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya nanti ketika kita ini istirahat di siang hari, makan jangan terlalu banyak, biar tarawihnya mantap. Karena kalau perut sudah kenyang, urat perut tegang, urat mata kendor, gitu. Macam maunya sholat itu cari apa? Cari dinding, cari tiang, mau nyandar aja. Alasan sudah tua Ustaz, ya sudah tua. Ya, anak muda cari sudah kenyang, istirahat. Ya Allah ya Rabbi. Maka ilmuilah diri kita, kuatkan semangat kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang ihsan di dalam ibadah. Tapi kita dengarkan azan sunnah. Allah. Allah.
Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan bahwa tingkatan ihsan ada dua. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa faddinu dawair. Agama ini ada lingkarannya. Biar kita tahu memetakan ini saya masuk di mana gitu ya. Ada tiga lingkaran besar dalam agama kita. Yang pertama, al-Islam wahya wasi'ah. Pertama Islam, ini rumah besarnya. Lingkaran pertama adalah al-Islam, rumah besarnya, luas. Maka masuk di dalamnya semuanya. Masuk di dalamnya orang munafiknya juga muslim. Wa yaqulu lahu muslim, dan berinteraksi dengannya dengan ya cara interaksi terhadap orang muslim secara umum. Kenapa? Karena secara zahir dia mengaku sebagai muslim, masuk dalam dairatul Islam, juga adalah orang-orang yang lemah imannya. Ini lingkaran pertama, bahwa Islam itu luas ya. Islam itu luas, masuk di dalamnya segala unsur yang mengatakan dirinya muslim, ya masuklah di dalamnya ya, dari manapun dia masuk di dalamnya nama al-Islam. Nah, yang kedua, lingkaran kedua lebih sempit, lebih kecil dari yang pertama, ya, tidak masuk di dalamnya orang-orang munafik. Ya, tidak masuk di dalamnya orang-orang munafik. Ya, yang ada hanya orang-orang beriman. Ada dua dalam lingkaran kedua ini, orang yang sempurna imannya dan orang yang kurang imannya. Jadi kalau lingkaran pertama tadi masuk seluruhnya, hatta orang munafik pun masuk. Agak tingkatan yang kedua yang lebih khusus, itu hanya orang-orang beriman, baik itu yang sempurna iman atau yang kurang. Orang munafik tidak masuk.
Nah, yang ketiga adalah tingkatan yang paling tertinggi adalah tingkatan ihsan, ya, lingkaran ihsan di mana tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang sempurna imannya. Nah, kita di mana posisinya? Nah, gitu ya. Ya, lihat yang kedua atau ketiga, ya begitu. Yang pertama sudah itu semua masuk di rumah besar Islam ini. Yang munafiknya, yang macam-macamnya semua masuk. Yang lemah imannya. Nah, yang kedua tingkatan yang lebih tinggi, lebih khusus adalah orang-orang beriman saja. Tapi masih ada orang-orang yang lemah imannya. Yang ketiga yang lebih khusus lagi, orang-orang yang sampai pada tingkat martabatul ihsan, yang sempurna di dalam beramalnya, yang ikhlas di dalam beramalnya, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beramalnya. Nah, itu dia. Maka oleh karena itu ini orang ihsan. Baik, ahmadillah. Apa dalil ihsan? Apa dalilnya? Yang pertama surat An-Nahl ayat 128. Karena masing-masing daripada Islam, iman itu ada dalilnya. Ya, tentang salat ada dalilnya, tentang puasa ada dalilnya, zakat, haji ada dalilnya. Begitu juga iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, para kitab yang diturunkan Allah, kepada takdir, semuanya berdalil. Nah, ihsan mana dalilnya? Surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah itu dekat dengan orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan juga Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Apa maksud di sini ihsan? Alladzina hum abadullah ka'annahum yarawnahu. Orang yang berihsan sini orang-orang yang beribadah kepada Allah seakan dia merasa bahwa dia melihat Allah. Fa innallaha ma'ahum ma'iyatan khassa, ma'iyatun nasr wa ta'yid wa taufiq. Ini yang pertama. An-Nahl ayat 128, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Dalil yang kedua, Asy-Syu'ara 217 dan 220. Lihat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Hendaklah engkau bertawakal kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Bertawakal 'alal 'azizir rahim, kata Allah. Alladzi yaraka hina takum. Yang Allah melihat kamu ketika kamu berdiri, kita semua berdiri, lihat, Allah lihat. Wa taqallubuka fis sajidin, ya gerak tubuhmu, perpindahan tubuhmu ketika berada di antara orang sujud, Allah juga tahu. Ketika kita rukuk, sujud, itu Allah tahu semuanya. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah tahu, Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Nah, ini dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita saat apapun keadaan dan kondisi kita. Ini dalil. Yang ketiga surat Yunus ayat 61. Ini luar biasa. Yunus 61 ini, wa ma takunu fi sya'nin, ya, apapun keadaan kamu, ya. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin, apa yang kamu baca dari Al-Qur'an, Allah tahu. Wa la ta'maluna min amalin, juga tidak ada satu perbuatan kecuali juga Allah tahu. Illa kunna alaikum syuhudan tufiduna fi. Allah lihat, Pak. Apapun perbuatan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, Allah tahu semuanya. Hari ini bolehlah dia menang, ya, karena uangnya, boleh dia tidak, atau boleh dia kebal hukum. Kenapa? Karena dia punya relasi. Naam. Tapi semua itu Allah tahu. Harta yang diambil dengan cara zalim, hak orang yang diambil dengan cara zalim, Allah tahu. Makanya ini sebagai kabar gembira juga terhadap orang yang terzalimi. Hari ini hak Anda tidak dapatkan, tapi yakinlah akan ada satu pengadilan yang paling adil di hadapan Allah. Allah akan berikan hak itu kepadamu.
busra bagi orang yang terzalimi. Ini hanya masalah waktu saja. Kalau ada hak kita Pak yang hilang hari ini diambil orang karena kita tidak berdaya untuk melawan dia, tak masalah, serahkan kepada Allah. Allah yang akan nanti mengembalikan kepada kita. Karena pengadilan di hari itu sungguh sangat adil. Kalau pengadilan dunia tidak ada kepastian, tidak ada kepastiannya. Semua bisa berubah ya dengan keadaan tertentu. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka oleh karena itu ahbiti fillah, apapun ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Ya, tidak ada satu pun yang hilang, tidak ada satu pun yang tidak diketahui oleh Rabbmu, walau hanya sebesar zarrah. Apa zarrah? Biji sawi kecil. Fil ardi wala fis sama, di bumi maupun di langit tak ada yang tidak diketahui oleh siapa? Oleh Allah Jalla wa ala. Wala asghar min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Tak yang kecil pun tak yang besar, sama, semua tertulis dalam satu kitab yang jelas. Bapak Ibu rahmati Allah, yakini ayat ini, imani ayat ini dan amalkan bahwa ini adalah modal kita untuk selalu bisa bahagia. Hari ini mungkin hak kita diambil orang, tidak apa-apa. Kalau kita tidak mampu untuk mendapatkannya, ya sudah, karena tidak ada yang tak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini membuat kita selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan sebesar apapun dia. Ya, kalau kita suka bisa senyum-senyum. Kalau kita baca bismillah atau membaca subhanallah atau baca tasbih Allah, baca sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada satu kalimat takbir, tahmid, tasbih yang kita baca kecuali tertulis sebagai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak Ibu Allah. Tak ada satu amal pun yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Ya, sebesar zarrah pun akan Allah ketahui itu semua. Subhanallah, dulu para salaf, orang terdahulu ketika menghadapi hari pagi itu mereka berkata kepada lisan mereka, ya, wahai lisan, ya, bicara kamu yang baik-baik, karena ucapan kamu sangat berpengaruh terhadap anggota tubuh yang lain. Dan mereka para salaf saling meminta, hayya nu'minu bina sa'anajlis, kemari kita duduk sejenak, saling menguatkan iman, saling mengokohkan iman. Kenapa? Karena iman kita ini mudah lepas, ya, mudah lepas, mudah turunnya, tapi dia juga mudah naiknya kalau kita ikutkan dengan kebaikan, duduk dengan orang-orang soleh, duduk dalam majelis ilmu. Makanya dulu para sahabat di zaman Nabi SAW, ya Rasulullah, sahabat saja begitu kata dia, ya Rasulullah, kalau kami dekat duduk dengan engkau, kami ingat akhirat. Tapi kalau kami sudah mulai jauh darimu, kami itu sahabatmu. Apalagi kita yang hidup di zaman seperti ini. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu ya. Hadir terus majelis ilmu dimanapun. Datangi. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Yang meniti satu jalan menuntut ilmu, maka subhanallah, Allah mudahkan jalan dia untuk masuk. Maka jalan ilmu itu jalan tercepat orang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini dalil yang disebut oleh para ulama yang tadi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, dalil yang dia pakai di dalam pembahasan al-ihsan. Ada 3 surat, An-Nahl 128, Asy-Syu'ara 217 sampai 220, kemudian Yunus 61. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjadi dalil tentang ihsan. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita di dalam kitab Syarah Ushul Ats-Tsalatsah ini pada pekan depan insyaallah taala. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah sehatkan badan kita, Allah ringankan langkah kita menuju tempat yang mulia ini, berlama-lama dalam majelis ilmu. Wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara